Selamat datang kembali, teman-teman. Musim Halloween kemarin, kalian udah pilih film horor TOP1 belum? Kalau belum, yuk ke prequel ****** badut penyebar teror lewat 2 film. Pasti nggak ngecewain. Jadi, apa yang bikin makhluk gitu? Nggak usah nunggu lama, langsung masuk 2 episode awal series ini. Let's go! Desember tahun 1962, di bioskop Derry. Anak Clemens digusur penjaga karena nyelonong tanpa tiket. Ini bukan pertama, dia udah sering. Penjaga ancam, kalau lagi, panggil polisi. Anak itu jalan sendirian di musim dingin. Cari jalan keluar Derry. Meski udah gede, dia masih suka empeng. Sendirian, dia ngempeng. Mau numpang, cabut. Beberapa mobil nggak berhenti. Akhirnya keluarga 4 orang. Suami istri dan 2 anak, kasih tumpangan. Awalnya ramah. Ibu kasih selimut, duduk belakang sama anak-anak, tapi perjalanan makin jauh, semuanya jadi aneh. 2 anak keluarga itu bertingkah aneh banget, bikin bocah takut mau turun. Semakin pengen kabur, keluarga di mobil makin gila. Di depan, ibu kayak mau lahiran, dorong sesuatu dari perut. Pas keluar, makhluk mengerikan. Bayi setan 2 kepala, tangan kaki cacat, sayap kelelawar, terbang liar di mobil. Keluarga malah main sama dia. Nggak tahan, bocah keluarin empeng, isep buat alihkan perhatian. Pas fokus pindah, makhluk-makhluk itu ngejar dia. Adegan terakhir, bocah diserang. Empeng terbang keluar lewat kaca pecah. 4 bulan kemudian, Mayor Leroy Hanlon dan Kapten Rusen ditugasin ke pangkalan Derry. Turun pesawat militer, disambut Kolonel Fuller, antar ke markas. Sepanjang jalan, dikasih briefing singkat. Lewatin area bertanda larangan masuk. Mayor Hanlon mulai kerja. Ke bengkel ketemu orang-orang. Tapi kena rasisme. Kulit putih nggak suka dia. Untung bos besar datang. Situasi reda. Sebelum pergi, bos suruh Hanlon ke kantor jam 3 sore. Lalu pergi bareng prajurit kulit hitam. Pindah ke sekolah Derry. Kenalan sama Lily. Gadis sering dibully. Adegan pertama. Lokernya diisi toples acar. Lalu Marge, temen langka Lily. Lebih ceria, Teddy Uris dan Phil Malkin. 2 cowok beda banget. Phil obsesi militer atau alien invasi. Teddy kalem aneh. Phil suka ngintip Teddy dari jendelanya. Ngeliatin rumah seberang. Kadang bikin Teddy kesel. Mereka berantem. Dari pertengkaran ketahuan mati. Bocah hilang di awal. Temen tapi nggak dekat. Malam salju itu ulang tahun mati. Anak-anak dibayar permen buat datang. Tapi nggak ada yang muncul. Pas mati dilaporin hilang, Teddy ngerasa bersalah. Berantem selesai, Teddy ngamuk keluar kamar, pindah ke Lily, lagi ngelamun di kamar mandi. Ingat ketemu mati di rooftop. Lily cerita trauma ayahnya mati. Ngerasa dirinya penyebab. Suasana hening, mati kelewat. Lily tolak, dia buru-buru pergi. Malam itu mati hilang. Pas melamun, Lily dengar suara mati dari selokan. Nyanyi, lihat jari berdarah mati muncul dari bak mandi. Lily ketakutan. Besoknya, Lily cerita ke Marge, tapi nggak dipercaya. Putus asa, dia cari Phil dan Teddy, temen mati. Tapi tetap nggak ada yang percaya. Kesel, Lily pergi. Malam itu, abis makan malam, Teddy mau tidur. Semua normal sampai lampu tidur jadi kulit muka orang dijahit di kap lampu. Makhluk itu dekati Teddy, dorong ke sudut, teriak di muka. Setelah malam horor, Teddy ajak Lily dan Phil rencanain cari mati. Bareng adik Phil, ke perpustakaan cari koran soal hilangnya mati. Ketemu. Terakhir dilihat di bioskop. 4 orang langsung cari Ronnie Grogan, gadis yang kerja di bioskop itu. Awalnya Ronnie marah dengar nama mati. Keluarganya diganggu polisi terus. Tapi pas Lily sebut lagu mati dari selokan, Ronnie akhirnya mau bantu 4 bocah. Balik ke Hanlon. Malam di markas. Mau tidur. Tiba-tiba orang-orang berbaju hitam bermasker gas masuk. Serang Hanlon. Mau data B-52 baru yang dia terbangkan. Ancam bunuh malam ini kalau nggak ngaku. Rahasia militer. Hanlon mati-matian diam. Untung partner masuk tepat waktu. Selamatin. Seketika, Ronnie bawa 4 temen ke bioskop sepi. Putar film. Mati muncul di dalamnya. Pas lihat mati di layar angkat bayi. 4 anak kaget. Langsung panggil nama harap dia balik ke dunia nyata. Mati ikut suara, nggak keluar frame, tapi marahin mereka soal yang udah terjadi. Abis ngomong, Mati lepas bayi aneh.
makhluk di awal film, buat serang. Sekarang lebih gede, haus darah. Nggak ada yang selamat. Akhirnya Teddy, Phil, adik perempuan mati di bioskop. Lily lolos tipis gara-gara Ronnie. Tapi pas keluar ruang tayang, yang dia pegang tangan sisa adik Phil, bikin dia panik. Pasca kematian 3 anak di bioskop, Hank Grogan, ayah Ronnie, jadi tersangka utama. Di bawah rumah, 2 inspektur polisi ngawasin ketat. Ibu Hank kesel, bilang malam kejadian Hank gak keluar rumah. Hank cuek, bilang mereka bakal stay sampai bukti nyalahin dia. Dia lega Ronnie selamat. Ibu minta Ronnie sekolah lagi awal minggu. Tapi Hank nolak. Setelah kematian dan hilangnya orang, nggak rela anak lepas dari mata. Soal Hanlon, istri Charlotte sama anak laki datang Derry disambut suami. Tapi orang kulit putih di sini nggak suka. Lihat istri suka rumah ini. Hanlon sembunyiin soal diserang. Bilang cuma kecelakaan kerja. Buat sambut anak, dia kasih teleskop. Will seneng banget. Sekolah Derry tetap jalan meski horor. Lily dan Ronnie balik sekolah. Marge lihat Lily ngobrol sama Ronnie. Agak kesel, tapi abis 3 mati. Lily cuek. Sekolah sambut Will, anak Hanlon. Balik ke malam Hanlon diserang. Dia yakin Soviet gara-gara senjata. Pasang magazin kurang dari 1 detik. Tapi pas lapor atasan, bilang itu kelompok kulit putih dipimpin Master. Atasan janji cepet tangkap komplotan. Tapi Hanlon gak percaya. Malam makan bareng keluarga, Charlotte cerita lihat anak dipukul teman sekolah. Nggak ada yang bantu. Tanya Will apa kena gitu hari pertama. Will bohong biar ibu nggak ribut ke sekolah. Minta izin tinggal meja. Pindah ke rumah Grogan. Ronnie mau tidur. Tarik selimut sampai kepala. Mimpi buruk datang. Selimut kencang. Nggak bisa lepas meski nendang. Akhirnya lolos. Tapi keluar dari perut ibunya yang udah mati. Ibu, jadi monster. Robek perut penuh gigi, ngomong ngeri, pakai tali pusar tarik Ronnie balik. Ronnie gigit putus tali pusar, mundur ke sudut. Monster ibu marah, berdiri, lipat badan, dekati. Untung Grogan muncul, peluk erat Ronnie, tenangin anak. Di bar kota, 3 perwira kulit hitam minum. Cerita Hanlon diserang, mereka juga diinterogasi, lalu dilepas. Ada kepala polisi, baru masuk. 2 pejabat kota tanya soal Grogan. Kepala polisi nurut, janji urus sendiri. 3 perwira keluar, lanjut minum di tempat lain. 1 mabuk berat, kira kena marah gara-gara keluyuran. Malah disuruh balik kamar. Besoknya, Ronnie cerita ke Lily, bahas kesaksian Lily ke polisi. Ronnie takut kalau Lily salah omong. Ayahnya masuk penjara, berantem. Hasilnya, Ronnie, korban rasisme, disalahin. Dikurung bareng Will yang dituduh lempar bom bau. Di ruang kurungan, Ronnie lihat Lily dijemput polisi ke kantor. Di sana, kepala polisi ancam Lily karena ngotot gak lihat Grogan di TKP. Bilang Lily terlibat, ancam penjara. Lily ketakutan. Malam itu Grogan ditangkap di depan tangis Ronnie. Ronnie gak terima, lari ke rumah Lily, tapi diusir ibunya. Cuma bisa nangis di luar. Hanlon yakin Master bukan pelaku malam itu. Cowok itu bahkan gak bisa pasang magazin. Lily pura-pura normal biar ibu nggak masukin RSJ lagi. Ke supermarket belanja, tapi masuk toko langsung halusinasi. Temen mati di kemasan. Potongan ayah di toples acar. Acar jatuh, jadi muka mengerikan. Jahitan aneh, tentakel panjang lilit Lily. Dia teriak ketakutan. Pas tenang lagi, cuma toples acar pecah. Lily balik RSJ. Hanlon akhirnya tahu area terlarang. Operasi pendidikan. Proyek rahasia Pentagon buat menang perang dingin. Senjata spesial, cuma Hanlon yang bisa bantu. Belum selesai ngomong, orang masuk bilang nemu sesuatu. Sampai lokasi, truk penuh tulang belulang. Udah lama banget di sini. Kita baru lewatin 2 episode awal Asteris It. WELCOME2DERRY Asteris. Gimana pendapat kalian soal film ini? Ancaman mengerikan itu bikin terkesan nggak? Kalau nunggu kita lanjut, tinggalin komentar di bawah ya. Kasih semangat lewat like, subscribe, dan lonceng biar nggak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di lanjutan. Bye.